salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Priscilia Rupi Putri dengan NIM 23090152013, di mana pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya pada bab 1 hingga bab 3 mengenai judul Pengaruh Pengelolaan Biaya Terhadap Produktivitas Perusahaan Manufaktur, Studi Kasus pada PT Mayora Indah Tbk, di mana pada penelitian saya ini dibimbing oleh Ibu Samira Donakhir dan Bapak Muhammad Qodri Al-Fairuz selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan biaya mulai dari biaya produksi, operasional hingga biaya overhead dapat mempengaruhi produktivitas sebuah perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Adapun latar belakang masalah penelitian ini di mana dalam menghadapi dinamika pasar global perusahaan manufaktur harus terus berupaya untuk mencapai efisiensi operasional agar tetap lebih relevan dan menguntungkan di tengah persaingan global yang ketat, di mana produktivitas ini menjadi penentu utama kesuksesan perusahaan. Akan tetapi sebagian besar studi kasus terdahulu bersifat kualitatif atau menggunakan data primer, sehingga temuan ini sulit untuk digeneralisasi untuk mencakup sektor manufaktur yang lebih luas. Hal ini menciptakan kesenjangan research gap di mana masih minimnya pemahaman mengenai bagaimana manajemen biaya kolektif ini yang dilihat dari data sekunder mempengaruhi produktivitas di sektor manufaktur. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder PT Mayora Indah Tbk untuk mengatasi keterbatasan generalisasi tersebut. Nah, di mana penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pemahaman dalam bidang penelitian ini, yang dimana ini berfungsi sebagai suatu panduan strategis bagi perusahaan untuk mengoptimalkan manajemen biaya, serta juga memberikan wawasan bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung efisiensi industri. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang dimana itu yang pertama, bagaimana analisis pengaruh pengelolaan biaya produksi terhadap tingkat produktivitas perusahaan manufaktur pada PT Mayora. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pengendalian biaya operasional dan tingkat produktivitas perusahaan manufaktur pada PT Mayora. Dan yang ketiga, ingin melihat sejauh mana peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya aset ini berkorelasi dengan peningkatan produktivitas pada perusahaan manufaktur PT Mayora Indah. Adapun tujuan penelitian ini yang dimana itu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi kaitan empiris antara pengelolaan biaya produksi dengan tingkat produktivitas perusahaan manufaktur. Dan yang kedua, ingin menganalisis bagaimana korelasi antara efektivitas pengendalian biaya operasional dengan tingkat produktivitas perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengukur dampak efisiensi biaya overhead terhadap peningkatan produktivitas perusahaan pada PT Mayora Indah. Selanjutnya pada bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama yaitu kajian teori, di mana pada pengelolaan biaya variabel ini didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan operasional yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bisnis dalam mengurangi biaya dan peningkatan nilai. Selanjutnya ada pengelolaan biaya produksi X1, di mana variabel X1 ini di mana suatu berfokus pada efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, pengendalian biaya operasional variabel X2, di mana pengendalian biaya ini merupakan suatu upaya perusahaan untuk meminimalkan beban non-produksi seperti biaya penjualan serta biaya dan administrasi. Yang ketiga ada variabel biaya overhead X3, di mana efisiensi biaya overhead ini atau lebih spesifiknya dibilang efisiensi struktur biaya aset. Nah, di mana ini mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan biaya pokok penjualan dengan menggunakan sejumlah aset. Nah, di mana dalam penelitian ini produktivitas perusahaan variabelnya secara operasional diproyeksikan melalui tingkat pengembalian aset. Nah, di mana ini adalah ROA, yang dimana ini merupakan suatu rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan total aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Adapun landasan teori, yang pertama itu teori sistem DuPont. Nah, teori ini memberikan kerangka analitis bahwa profitabilitas atau ROA ini merupakan hasil dari efisiensi operasional atau margin laba bersih dan efisiensi investasi atau perputaran aset. Nah, ini merupakan manajemen biaya yang secara langsung mempengaruhi margin laba dengan mengoptimalkan BPP. Yang kedua itu teori berbasis sumber daya atau RBV. Nah, ini merupakan suatu kapabilitas internal yang unik seperti keterampilan manajemen, biaya produksi,
serta sumber keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, kerangka pemikiran konseptual, di mana ini memprediksi bahwa pengelolaan biaya yang diukur melalui 3 pilar rasio biaya, yaitu X1 BPP dibagi penjualan, X2 operasional dibagi penjualan, dan X3 PBP dibagi total aset. Nah, ini akan memberikan efek negatif terhadap produktivitas perusahaan Y. Nah, selanjutnya kerangka berpikir, di mana pada struktur kerangka berpikir saya ini berfokus pada efektivitas pengelolaan biaya yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kerangka ini memprediksi adanya hubungan negatif, artinya di mana semakin rendah rasio biaya maka semakin tinggi tingkat produktivitas aset atau ROA. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana H1, di mana pengelolaan biaya produksi ini diukur dengan rasio biaya pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih yang diprediksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, H2 yaitu di mana pengendalian biaya operasional ini diukur dengan rasio biaya operasional dibagi penjualan bersih X2. Nah, ini diprediksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, yang ketiga itu H3, di mana efisiensi struktur biaya aset diukur dengan rasio biaya pokok penjualan dibagi total aset. Nah, ini diprediksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pada bab 3 ini yaitu metodologi penelitian, di mana bagian pertama ini pendekatan dan jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur secara objektif hubungan antar variabel menggunakan data numerik, yaitu rasio keuangan. Nah, jenis penelitian yang dipilih ini adalah kausal asosiatif atau sebab akibat. Nah, dengan desain studi kasus kuantitatif pada time series. Nah, untuk menganalisis sejauh mana perubahan dalam variabel independen menjelaskan perubahan pada variabel dependen produktivitas pada PT Mayora Indah Tbk periode 2020 hingga 2024. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi penelitian ini adalah PT Mayora Indah Tbk sendiri yang merupakan perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Nah, pemilihan perusahaan ini dianggap strategis karena operasionalnya yang ideal untuk studi biaya. Nah, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode studi kasus atau total sampling, yang berarti data yang diobservasi adalah data keuangan yang tahun untuk periode 2020 hingga 2024. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini yang digunakan adalah dokumentasi, karena penelitian ini menggunakan data sekunder murni. Jadi ini melibatkan pencatatan, pembaca, dan analisis suatu dokumen. Jenis data yang dikumpulkan ini adalah data kuantitatif, berupa nilai keuangan yang tercatat dalam satuan rupiah. Yang selanjutnya ada prosedur penyaringan data dan uji kualitas data, di mana ini penyaringan data ini difokuskan pada kelengkapan dan konsistensi data keuangan pada PT Mayora Indah Tbk sepanjang periode 2020 hingga 2024 untuk memastikan data yang diolah ini lengkap dan reliabel. Nah, selanjutnya uji kualitas data. Untuk data sekunder ini berupa laporan keuangan tidak menggunakan statistik konvensional seperti Cronbach Alpha, tetapi melalui dua aspek, yaitu validitas konseptual dan reliabilitas sumber. Nah, ini ada teknik analisis data, di mana ini mengingat keterbatasan observasi ada 5 periode dalam studi kasus time series ini. Teknik analisis yang digunakan berdasarkan pada analisis deskriptif yang diperkuat dengan analisis tren sederhana. Nah, statistik deskriptif ini akan memberikan gambaran numerik data, yaitu seperti rata-rata, median, hingga standar deviasi. Nah, selanjutnya analisis tren dan komparatif ini akan digunakan untuk membandingkan pergerakan rasio biaya dengan ROA dari tahun ke tahun. Nah, selain itu uji asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas ini akan diikuti dengan pengujian hipotesis melalui uji signifikansi atau uji T dan uji simultan atau uji F. Nah, untuk mengkonfirmasi secara empiris hubungan negatif antara pengelolaan biaya dan produktivitas aset. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana tujuan utama uji asumsi klasik ini adalah memvalidasi kelayakan model regresi yang digunakan. Nah, ini untuk memastikan model tersebut memenuhi kriteria Bloom, di mana itu based linear unibased estimator. Nah, ini yang berarti kesimpulan statistik yang ditarik akan sah dan tidak bias. Nah,
Tiga pengujian utama yang dilakukan adalah uji normalitas untuk memastikan bahwa nilai residual normal, uji heteroskedastisitas ini untuk menguji apakah varian residual ini tetap sama, dan yang terakhir itu uji multikolinearitas ini yang sangat penting karena menggunakan tiga variabel independen secara simultan. Selanjutnya, hipotesis yang akan diuji itu ada hipotesis suatu pengelolaan biaya X1 hingga X3, di mana ini sudah saya jelaskan tadi bahwa ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset pada PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan hipotesis penelitian di atas X1 hingga X3 ini akan dilakukan uji T untuk menguji ketiga hipotesis di atas secara individual, di mana itu ada uji signifikansi parsial, uji T, di mana ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap ROA. Selanjutnya itu ada uji signifikansi simultan atau uji F, di mana ini untuk menentukan apakah secara kolektif ini seluruh dimensi pengelolaan biaya X1 hingga X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi, di mana ini kunci untuk mengenai kekuatan prediktif model secara keseluruhan. Nah, nilai ini mengukur seberapa besar presentasi variasi dalam variabel dependen. Nah, yang dijelaskan oleh variasi ini yang disebabkan oleh tiga variabel pengelolaan biaya, yaitu X1 hingga X3 secara bersama-sama. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Berharap isi proposal penelitian yang telah saya paparkan ini dapat memberi wawasan kepada kita sekalian dan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian saya selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, serta kepada para audiens yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Dan jika ada masukan serta saran, saya siap menerima dan memperbaikan proposal penelitian ini. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.